Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil review film yang berjudul Selesai. Nama saya Nurul Aini, NPM 208600085. Kelompok kami mereview film yang berjudul Selesai. Film ini dibuat pada tanggal 13 Agustus 2021. Karangan film ini dibuat oleh Imam Darto dan disutradarai oleh Tompi. Selanjutnya, sinopsis film akan dijelaskan oleh Joniful. Saya Joniful Siolan Stindaon dengan NPM 2860038. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis dari film yang berjudul Selesai, di mana Ayudina Samara atau Ayu ingin berpisah dari Broto karena lelah terus diselingkuhi. Namun keinginannya terhalang kehadiran ibu mertua yang tidak bisa pulang karena lockdown pandemi. Ayu menunda rencana yang meninggalkan sang suami karena ingin menjaga perasaan ibu mertuanya. Kelakuan Broto memang sering membuat Ayu kesal, terutama saat ia menemukan pakaian dalam perempuan dalam mobil. Ternyata Broto lupa memeriksa dan membersihkan mobil setelah membuat mesum dengan Anya, selingkuhannya. Namun Broto mati-matian mengelak tuduhan bahwa ia berselingkuh. Pria tersebut membela diri dengan mengatakan bahwa perkataan istrinya hanya tuduhan tak berdasar. Sialnya bagi Broto, ada nama Anya di pakaian dalam itu, membuatnya terpojok. Lelah diselingkuhi, Ayu menuntut agar segera diceraikan oleh Broto. Namun gugatan cerainya tak kunjung terrealisasi karena kehadiran sang ibu mertua di tengah lockdown pandemi COVID-19. Ayu berpura-pura rumah tangganya baik-baik saja demi menjaga perasaan ibu mertuanya. Ditambah lagi, ia memang sangat dekat dengan wanita yang melahirkan suaminya itu. Sementara Ayu sibuk berpura-pura di depan ibu mertua. Broto menemukan fakta mengejutkan tentang sang istri yang belum pernah ia ketahui. Broto pun berusaha menyelesaikan masalah yang ia mulai sendiri. Jelaskan watak aktor dan aktris yang ada di film Selesai. Yang pertama itu ada Adot Latum sebagai Ayudina Samara. Ayu merupakan seorang istri dari Broto yang sabar, lemah lembut, penurut, dan merupakan menantu idaman ibu Broto. Ayu digambarkan sebagai seorang istri yang suka memasak untuk suaminya setiap hari dan selalu memberikan perhatian, namun suaminya mengecewakannya berulang kali. Yang kedua, Gading Martin sebagai Broto Hadisutejo. Dalam film, Broto digambarkan sebagai suami yang tidak setia dan kurang bertanggung jawab, kurang bisa mengambil keputusan dan cukup manipulatif saat melakukan ketahuan sedang melakukan kesalahan. Yang ketiga, ada Anya Geraldine sebagai Anya. Anya merupakan selingkuhan Broto yang memiliki karakter manja, manipulatif, dan ambisius untuk merebut Broto dari sang istri. Yang keempat, ada Marini Suwerjo-Suermarno sebagai Sri Wedari Hadisutejo. Marini ialah ibu kandung ibu Broto sekaligus mertua dari Ayu. Marini memiliki karakter yang lemah lembut, penyayang, baik hati, namun suka pelimpan dalam mengambil keputusan. Yang kelima, ada Faris Nadi sebagai Dimas Hadisutejo. Faris merupakan anak kedua dari Marini dan juga adik dari Broto. Dalam film, Faris memiliki karakter yang netral dan tidak ingin memperkeruh suasana, memiliki simpati tapi juga hati-hati dalam langkah. Yang keenam, ada Tika Pangabean sebagai Yani. Dalam film Yani berperan sebagai IRT, Ayu dan Broto. Memiliki karakter yang kocak, berisik, dan suka mengobrol. Yani juga gampang dirayu, gampang jatuh cinta, dan terlalu percaya pada orang yang sudah ia cintai. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Imam Darto sebagai Bambang. Bambang merupakan seorang supir yang juga merupakan pacar dari Yani atau IRT Broto dan Ayu. Memiliki karakter suka merayu, tidak setia, suka berbohong, dan mata duitan. Baik, saya Aisyah Iskandar, NPM 286000170 akan membacakan alur film Selesai secara singkat. Di menit 25:11:30, Ayu datang dengan membawa celana dalam yang ada dalam mobil dan melempar ke Broto dengan amarah yang meledak-ledak. Saat itu Broto mengelak, namun Ayu bersikeras bahwa itu adalah celana dalam milik selingkuhan Broto, yaitu Anya. Ayu memasukkan bajunya ke dalam koper dan pergi dari rumah, tapi keinginan Ayu untuk pergi dari rumah terhilang karena ibu mertuanya datang secara tiba-tiba. Menit 47:00 sampai 50:30, pada scene ini Broto bersikap manipulatif, di mana ia meminta bantuan temannya untuk mengecek panggilan telepon Ayu sebagai senjata untuknya. Saat ini memang ada nomor lain yang sering telepon Ayu. Mereka bertengkar dan Broto menyudutkan Ayu dan mengatakan kalau Ayu yang berselingkuh. Namun
hal yang sempat terjadi adalah nomor yang sering Ayu telepon adalah nomor Broto sendiri. Berikutnya di menit 1 jam 6 menit 25 sampai 1 jam 18 menit 30 perundingan diawali dengan perdebatan antara Ayu dan Broto. Ibu Broto meminta Dimas untuk menjelaskan permasalahan, namun Dimas tidak mengerti permasalahan apa yang harus ia jelaskan. Broto marah pada adiknya dan beranggapan sang adik adalah orang yang munafik. Di sela-sela itu Ayu angkat bicara dan mengatakan ia akan menjelaskan semuanya. Pada scene kedua, Ayu menelpon Dimas karena ingin menceritakan perbuatan Broto yang menyelukinya selama 2 tahun. Terlihat Ayu memeluk Dimas dengan spontan dan Dimas membeku karena perbuatan kakak iparnya yang tidak terduga. Saat Ayu menjelaskan hubungan yang ia jalan dengan Dimas, Ayu berusaha melakukan skinship dengan Dimas yang terlihat sangat tidak nyaman dengan hal itu. Karena suasana semakin tidak karuan, Ibu Broto memanggil ART yang selama ini ia jadikan mata-mata untuk mengawasi Broto dan Ayu. ART tersebut menyimpan banyak rekaman dari mulai video sampai rekaman suara Ayu yang sedang menelpon Dimas. Dimas tersudut karena pernyataan tersebut. Namun Dimas tetap berusaha menjelaskan. Ia menunjukkan bukti chat dan riwayat telepon dari Ayu yang sama sekali tak pernah ada balasan dari Dimas. Selama ini, ia mengirimkan pesan pada Dimas seakan-akan ia kekasih Dimas. Ayu juga menelpon Dimas dan hanya berbicara, tertawa dan tersenyum sendiri. Pada gambar kedua, Ayu menyebab Broto dan menulis namanya di celana dalam dan ia melempar pernyataan tersebut. Namun Dimas tetap berusaha menjelaskan. Ia menunjukkan bukti chat dan riwayat telepon dari Ayu yang sama sekali tak pernah ada balasan dari Dimas. Selama ini, ia mengirimkan pesan pada Dimas seakan-akan ia kekasih Dimas. Ayu juga menelpon Dimas dan hanya berbicara, tertawa dan tersenyum sendiri. Pada gambar kedua, Ayu menyebab Broto dan menulis namanya di celana dalam dan ia melemparkan pada pertengkaran pertama. Setelah itu, ia berbicara sendiri dalam mobil seakan-akan ia sedang berbicara dengan Dimas. Ia mengatakan setelah semua berakhir, dia akan menikah dengan Dimas. Saat itu Ayu masih bersikeras bahwa ia dan Dimas sering membicarakan masa depan melalui chat dan telepon. Dimas seperti mengerti siapa yang dialami kakak iparnya dan mengatakan akan membantu kakak iparnya untuk melakukan pengobatan. Namun tidak lama dari itu, selingkuhan Broto datang dan mengatakan bahwa ia positif hamil. Ayu terjatuh dan menangis dengan sesak. Ayu terlihat sangat terpukul dan mengatakan bahwa ia sering sendiri dan ia tak pantas untuk siapapun. Kemudian di jam 1.18.35 sampai 1 jam 22.20 cuplikan terakhir film menunjukkan awal mula perjumpaan Ayu dan Broto yang begitu manis. Namun akhirnya Ayu harus masuk rumah sakit jiwa karena tekanan mental yang ia alami diselingkuh selama 2 tahun oleh suaminya dengan perempuan yang sama. Pada scene ini Ayu ditemani oleh dokter berjalan-jalan menggunakan kursi roda. Berhenti di depan jendela rumah sakit lalu sang dokter memberikan obat untuk Ayu. Setelah dokter pergi, Ayu memuntahkan kembali obat. Nujajila dengan NPM 208-600-160 akan membacakan gejala-gejala psikologi yang ada di film Selesai. Dan film Selesai yang kami review, Broto sudah selingkuh dengan Anya lebih dari 2 tahun. Ayu mengetahui hal itu begitu lama dan tidak ada perubahan atau itikat baik dari Broto. Selama 2 tahun, Ayu memendam dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sampai pada akhirnya Ayu mengalami delusi. Delusi merupakan salah satu gejala khas dari gangguan mental seperti psikosis dan skizofrenia. Delusi adalah kondisi di mana penderita tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Orang yang mengalami gangguan delusi seringkali akan menganggap apa yang dia alami, dilihat, dan didengarnya benar-benar nyata. Dan orang yang mengalami delusi akan meyakinkan orang lain bahwa hal tersebut adalah fakta. Seperti yang dialami Ayu, ia merasa adiknya Broto yaitu Dimas mencintainya, sering mengirimnya pesan, menelpon, dan Ayu juga merasa Ayu dan Dimas sering bertemu dan membicarakan bagaimana cara untuk menceraikan Broto. Pada akhir cerita, Ayu juga berusaha meyakinkan semua orang bahwa ia dan Dimas memang memiliki hubungan. Ciri-ciri yang dialami Ayu
pada film selesai itu sering merasa gelisah, sering merasa dicurigai, berbicara melantur dan tidak sesuai topik, terjadinya suasana hati yang menurun atau depresi. Penanganan yang dapat dilakukan untuk menangani pasien yang mengalami delusi. Pertama itu ada psikoterapi individual. Psikoterapi adalah pengobatan melalui alam pikiran atau lebih tepatnya pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis. Cara ini dilakukan untuk membantu orang mengenali sekaligus memperbaiki pemikiran yang terdistorsi atau terganggu dengan. Yang ketiga ada pengobatan. Selain menggunakan metode psikoterapi, terdapat pula obat-obatan utama yang digunakan untuk penderita gangguan delusional yang kerap disebut dengan obat antipsikotik. Obat-obatan yang digunakan dibagi menjadi 3 jenis, yakni antipsikotik konvensional, antipsikotik atipikal, dan antidepresan. Masing-masing obat bisa diperoleh melalui resep yang didapatkan setelah pasien melakukan konsultasi dengan tenaga medis kejiwaan yang berwenang. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari film selesai ini adalah dari cerita tersebut banyak makna yang terkandung seperti denotasi dan konotasi dari film ini. Kita bisa menemukan melalui monolog, dialog, perilaku, hingga benda-benda seperti celana dalam dan seks. Ini seperti apa yang dimaksud dalam film ini, lebih menekankan nilai makna pada tanda-tanda gambaran perselingkuhan atau kesetiaan. Problem tersebut seakan menjadi gambaran realitas sekitar kita bahwa rumah tangga sering terjadi masalah karena adanya miskomunikasi. Maka dari itu, dari film ini kita dapat mendapatkan pelajaran bahwa dalam kehidupan rumah tangga akan ada kisah pasang surutnya dan kembali lagi kepada kita bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita menjaga kesetiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri.